Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kuliah online, ya, mata kuliah aplikasi pemrograman web. Oke, di semester ini nanti kita akan membahas apa itu pemrograman web menggunakan framework. Kalau selama ini teman-teman mungkin sudah belajar PHP dan HTML, ya. Nah, pada kali ini nanti kita akan membahas kelanjutannya, bagaimana PHP itu menggunakan sebuah framework. Dan framework sendiri itu apa, nanti akan kita bahas. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eko Siswanto, ya. Nanti bisa disapa Pak Eko, ya. Saya dosen prodi teknik informatika. Jadi teman-teman nanti yang ada di prodi informatika dengan saya untuk home base offline saya di Stekom Majapahit 605. Oke, di pertemuan awal ini nanti kita akan membahas kuliah, bagaimana sistem kuliah kita dan apa saja yang akan dipelajari. Ya, untuk nama lengkap saya. Jika nanti ingin bersurat atau email, silakan bisa kirim email yang tertera. Untuk media sosial saya di Twitter, Instagram, dan WhatsApp, ya, 085640236283. Nanti juga sudah ada grupnya, teman-teman silahkan bisa masuk grup WhatsApp yang sudah tersedia di Siakat. Nanti tinggal klik, ya, dan kita bisa diskusi terkait dengan materi perkuliahan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Goal atau tujuan dari perkuliahan yang akan kita laksanakan apa saja, ya, diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menunjukkan karakteristik aplikasi berbasis web. Dapat menunjukkan, memahami tentang karakter aplikasi berbasis web. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempertunjukkan penggunaan framework PHP. Nah, diharapkan nanti teman-teman sudah bisa menunjukkan penggunaan framework. Nah, selain mengenal framework, juga sudah bisa menunjukkan dan membuat project menggunakan sebuah framework, ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pemrograman web menggunakan framework. Nah, setelah menunjukkan, telah ngerti, oh ini loh framework seperti ini, maka diharapkan teman-teman juga menguasai
Nah, penggunaan framework PHP ini nanti seperti apa. Nah, yang ketiga, siswa menggunakan CI atau Laravel, ya, CI atau Laravel itu adalah contoh framework. Nanti mungkin bisa kita gunakan salah satu atau kedua-duanya, lebih baik salah satu ya, untuk membuat atau membangun sebuah aplikasi web menerapkan penggunaan code ya, create, read, update, delete untuk memanipulasi data pada aplikasi. Saya kira teman-teman semua sudah memahami konsep CRUD ya, karena mungkin di semester sebelumnya sudah mendapatkan materi dasar pemrograman menggunakan PHP untuk goalnya. Prosesnya perkuliahan dilaksanakan secara daring atau online ya. Bisa juga menggunakan Zoom untuk diskusi ya. Terus mahasiswa dapat melihat dan mempelajari ulang setiap pertemuan dengan melihat kembali rekaman live yang ada di channel YouTube. Jadi nanti teman-teman langsung aja di channel YouTube ya. Caranya bagaimana? Bisa login siakat untuk melakukan absensi ya, dan memberikan evaluasi pengajaran pada setiap pertemuan berupa mawar merah. Nah, jadi tidak hanya memberi mawar, tapi juga bisa memberi evaluasi. Nah, silakan, karena kalau tidak absensi maka walaupun teman-teman mengikuti perkuliahan langsung ya, itu nanti tidak akan tercatat. Nah, ini menjadi sebuah catatan tebal bagi saya. Jangan lupa untuk melakukan absensi dengan cara memberikan mawar merah. Nah, untuk kuis, UTS dan UAS nanti juga dicek, disiapkan, karena akan ada beberapa kuis atau soal atau latihan ya, dan itu juga UTS dan UAS itu nanti juga ada di siapa. Kalau UTS dan UAS nanti silahkan masuk menu CPIT yang ujian. Untuk diskusi interaktif silahkan menggunakan WA Group. Mohon disarankan untuk tidak wapri kecuali untuk urusan pribadi ya. Jika Anda ingin mempertanyakan sesuatu hal yang pribadi berhubungan dengan pribadi, bisa wapri. Untuk diskusi interaktif kita gunakan saja WA Group. Kenapa WA Group? Ya karena biasanya teman-teman ketika WA itu langsung menanyakan, Pak ini bagaimana, tanpa memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga saya bingung karena saya belum tentu bisa nomor teman-teman. Nah, jadi nanti silakan gunakan saja grup WhatsApp yang ada. Yang belum, silakan bisa klik tombol grup yang ada di siapa ya. Selain tanpa ribet ya, Anda juga bisa langsung menanyakan poinnya, Pak ini error di bagian ini. Nah, selanjutnya apa, ketika saya sedang ada kepentingan lain ya, atau mungkin ada acara dan lain sebagainya tidak bisa balas cepat, teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Jadi yang bisa harus ngajarin atau ya, paling tidak membantu menjawab. Oh ini jawabannya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi tolong dengan sangat untuk memanfaatkan WA Group ya.
Ini tujuannya untuk apa? Untuk diskusi. Diskusi bukan hanya saya dengan teman-teman saja, tapi teman-teman dengan teman-teman yang lain atau kelas, saling menjawab lah, saling membantu. Ya, atau mungkin jika menemukan satu trik baru, silahkan. Nanti bisa disampaikan di situ. Nah, jadi jika ada kepentingan pribadi, bisa wabri ke nomor WhatsApp saya. Nah, untuk penilaiannya, nilai akhir di setiap mata kuliah itu nanti adalah gabungan dari tugas atau kuis, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing. Nilai tugas dan kuis itu adalah 30%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%, dan kehadiran harus lebih 75%. Nah ini ya, karena nanti kalau kurang paling enggak separah-parahnya 50% lah, karena kalau di bawah 50% maka sistem akan otomatis menginput nilai Anda R. Ya, ini diperhatikan. Pertama, yang di bawah 50%, maka sistem akan otomatis mencatat nilai Anda R atau remedi. Maka diusahakan untuk bisa tetap absensi. Kriteria penilaiannya sendiri seperti apa? Ya, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Jadi tolong untuk diperhatikan dan biar tidak ada suatu di belakang, ya, itu di belakang hanya ini dan itu. Ya, nilai A bila nilai akhir melebihi 91. Ya, AB jika nilai akhir melebihi 80 sampai 90. Nilai B itu 79 sampai 76, 76 sampai 79. BC itu 66 sampai 75. C 56 sampai 55 sampai 65. D 46 sampai 54. E jika nilai akhir 45. Nilai E apabila yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ini fungsinya D. E apabila yang bersangkutan tidak mengikuti kuliah ya saat ujian akhir secara full dan diwajibkan mengulang mata kuliah atau melakukan. Ini jika E. Ini jika D bisa remedi nanti. Kalau E mengulang. Jadi saya tekankan sekali lagi, teman-teman di sini banyak waktu untuk bisa melakukan absensi. Setelah nyimak materinya per pertemuan, nanti silahkan bisa melakukan absensi. Cara memberikan mawar merah dan berkomentar jika ada yang ingin disampaikan. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada semester kita hari ini, di semester ini, pertemuan pertama adalah kontrak kuliah dan pengenalan web. Nah, ini itu yang sedang kita laksanakan di pertemuan 1. Kontrak kuliah dan pengenalan web. Nanti juga tidak sampai ya kita masuk di pertemuan 2. Ya. Untuk pertemuan 2 nanti kita akan membahas tentang framework. Kita akan mengenal framework itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, kenapa harus menggunakan framework,
nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang MVC. Apa itu MVC? Bocorannya adalah model view control, dan bagaimana penerapannya nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Sedangkan di pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang bagaimana instalasi dan persiapan Laravel. Pertemuan kelima kita akan membuat dan menjelaskan tentang migration. Yang keenam kita akan membahas bagaimana menampilkan data dari sebuah database. Pertemuan ketujuh nanti ada tugas untuk persiapan UTS. Kita berada di pertemuan ke-8 dengan model pilihan ganda. Nah, makanya mungkin nanti untuk praktikumnya di pertemuan 7 ada tugas. Untuk UTS nanti di pilihan ganda disiapkan sistem CPIT. Semua wajib mengerjakan sedapatnya, semampunya. Nah, setelah itu di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang insert data ke database. Di pertemuan 10 kita akan membahas tentang edit, update data. Nah, ini tidak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10 dan ke-11. Di pertemuan ke-12 mungkin nanti kita ada tugas tentang edit dan update data ke database. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang hapus data dari database. Baru di pertemuan 14 teman-teman silahkan membuat project bebas, ini sekaligus untuk tugas akhir atau masuk di tugas 4 yaitu membuat project sampai dengan UAS. Nah, UAS pun nanti ada syarat ujian di CBT nya, tapi tetap projectnya ini kita mulai dari pertemuan 14, 15 dan 16. Dan saya harap dari sekarang mungkin dipersiapkan nanti dari pertemuan awal teman-teman sudah mempersiapkan kira-kira rancangan project apa yang harus saya buat. Nah, di sini ada beberapa tips sukses untuk menjadi mahasiswa ya. Jadi pergunakan waktu dengan semaksimal mungkin, buat tugas dan kerjakan tugas sesegera mungkin. Buat tugas ya, silakan buat tugas untuk diri Anda sendiri. Nah, misalnya materi kedua saya akan membahas tentang MVC. Nanti teman-teman bikin tugas untuk Anda sendiri. Nah, saya targetnya harus paham tentang MVC. Tugas saya harus browsing, ya, tanya teman dan lain sebagainya. Nah, ini membuat tugas terus diselesaikan karena nanti ada akan paham. Jangan nunggu tugas dari dosen. Ya, jaga komunikasi dengan teman dan dosen, manfaatkan grup WhatsApp yang ada, berbanyak literasi dengan membaca buku dan searching di internet, berbanyak diskusi, ya, nikmati aja. Apalagi harus dinikmati, jangan dibikin pusing. Nah, kalau dibikin pusing nanti gak jadi. Tapi itu ya. Ini dan selamat berjuang. Semoga dalam perkuliahan kita di satu semester ini nanti tidak ada kendala suatu hal apapun, dan teman-teman bisa memahami materi step by step, ya, sehingga goal kita nanti akan tercapai. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menyinggung tentang website, karena mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah sering
membaca dan mengilhami definisi ini ya. Website itu merupakan kumpulan halaman yang berisikan sebuah informasi tertentu ya, dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun melalui sebuah media yang bernama internet. Sedangkan menurut para ahli dalam bukunya Hidayat tahun 2010, beliau menyampaikan website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, baik itu berupa teks, gambar, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis ataupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman ya. Menurut Heri Susilawati 2019, website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling keterkaitan antara halaman satu dengan halaman yang lain, yang biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan internet ataupun jaringan wilayah lokal atau LAN. Nah, ini melengkapi ya, tadi kalau Hidayat belum membahas tentang server, Susilawati ini sudah membahas tentang server ya. Menurut Hakim Lukman, website adalah fasilitas internet menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh ya. Dokumen pada website disebut dengan web page, sementara link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page yang lain ya. Ini kalau di pemrograman web 1 itu di HTML ya, sering disebut dengan hypertext ya, baik antara teks yang disimpan dalam server yang sama maupun di server di seluruh dunia ya. Teks diakses dibaca lewat browser ya, contohnya Netscape Navigator, Internet dan lain sebagainya ya. Jadi halaman, nah ini beliau juga membahas hyperlink ya, mengelingkan bisa dari halaman, bisa dari website lain, baik dari satu server maupun di server yang berbeda. Misalnya Anda membuat website, di situ Anda linkkan ke website yang lain, itu bisa menggunakan hyperlink. Yang keempat, menurut Georgius tahun 2000, website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung ya, dan file-filenya saling terkait satu sama lain. Web sendiri terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang disebut dengan homepage ya. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait yang berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah disebut dengan child page yang berisi hyperlink halaman lain di dalam website. Menurut Javier tahun 98, website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik itu berupa teks, gambar, suara, video yang interaktif, dan memiliki kelebihan untuk menghubungkan link satu dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui browser. Itulah beberapa pengertian website menurut para ahli, dan dapat kita simpulkan bahwa website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun melalui sebuah
internet. Ya, ini untuk mempertajam pemahaman teman-teman semua. Karena nanti ketika teman-teman skripsi pasti membutuhkan ini untuk literasi digital, untuk literasinya. Ya, silahkan cari menurut para ahli internet itu apa, website itu apa, dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi intinya nanti silahkan dipersiapkan bahan-bahannya. Nah, kalau kita belajar Laravel yang silahkan teman-teman mulai browsing Laravel itu apa, cara downloadnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu ya. Mungkin untuk pertemuan di awal putra kuliah kita cukup sampai di sini. Jika nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa diskusi di WhatsApp group yang sudah ada. Tuh. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang ditanyakan, jangan malu-malu, jangan sungkan, nanti silahkan bertanya. Mungkin itu dulu untuk kontrak kuliah kita, tugas untuk diri sendiri. Teman-teman, ini silahkan perdalam tentang pengertian website dan mungkin menemukan pengertian website menurut ahli yang lain selain yang ada di situ. Cari buku, cari e-book yang bisa mendukung kegiatan belajar teman-teman tentang perkuliahan kita di semester ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyampaian saya di pertemuan awal ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan absensi, ya, kirim mawar merah, dan review jika ada yang perlu ditambahkan. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.